Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring salam dan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan hidayat dan rahmatnya kepada kita semua dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Mekanika Teknik Bapak Franky Seki Banonaik STMT yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 5, dalam melakukan presentasi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada saudara Arfan, Ihsan, Sri Jayanti, Abdul Rifki, Muhammad Saifullah, Muhammad Fauzan Asbar, dan Hairil Taqwa. Demi mengefisienkan sebuah waktu, maka dari itu saya mempersilahkan pemateri pertama untuk membacakan materinya. Kepada saudara Ihsan, persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu bagian A. Pengaruh distribusi momen lentur yang tidak seragam. Tegangan akibat gaya intang. Momen lentur adalah reaksi yang ditimbulkan dalam elemen struktur ketika gaya atau momen eksternal diterapkan pada elemen yang menyebabkan elemen tersebut menekuk. Elemen struktur paling umum atau paling sederhana yang mengalami momen lentur adalah blok. Diagram menunjukkan blok yang ditopang secara sederhana, bebas berputar, dan karenanya tidak memiliki momen lentur. Di kedua ujungnya hanya dapat beraksi terhadap beban geser. Menghitung gaya momen. Bagian penting dari penentuan momen lentur dalam masalah praktis adalah perhitungan momen gaya. Misalkan F menjadi vektor gaya yang bekerja pada titik A di suatu benda. Momen gaya ini terhadap suatu titik acuan 0 didefinisikan sebagai M sama dengan R dikali F, di mana M adalah vektor momen dan R adalah vektor posisi dari titik acuan 0. Ketika titik penerapan gaya A, X simbol menunjukkan perkalian silang vektor. Untuk banyak masalah, lebih mudah untuk menghitung momen gaya terhadap sumbu yang melalui titik acuan 0. Jika vektor satu sepanjang sumbu adalah E, momen gaya terhadap sumbu didefinisikan sebagai M sama dengan E dikali M sama dengan E dikali R dikali F. Tegangan akibat gaya internal adalah respon material terhadap pembebanan seperti tegangan tarik, tekan, dan geser. Contoh analisis. Diagram momen lentur digunakan untuk menggambarkan distribusi momen di sepanjang elemen struktur. Bagian dengan momen maksimum biasanya menjadi perhatian karena memiliki potensi kerusakan lebih besar. Itulah tadi materi pertama yang telah dibacakan oleh saudara Ihsan. Untuk pembacaan materi kedua akan dibacakan oleh Abdul Rifki. Kepada saudara Abdul Rifki, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian B, teori dan analisis lingkaran Mohr. Teori lingkaran Mohr adalah metode grafi yang digunakan untuk menganalisis tegangan geseran dan tegangan normal pada elemen tegangan. Teori lingkaran Mohr merupakan representasi grafis dari persamaan transformasi tegangan bidang lingkaran. Ini menggambarkan hubungan antara tegangan normal dan geseran pada elemen tegangan. Lingkaran Mohr digunakan untuk pertama, menganalisis tegangan utama, prinsipal stress, dan arah bidang utamanya, menentukan tegangan maksimum dan minimum pada suatu elemen, menghitung dan tegangan geser maksimum, menentukan arah bidang dan mata tegangan tertentu terjadi. Lingkaran Mohr menggambarkan hubungan antara tegangan normal
dan tegangan geser pada berbagai orientasi bidang di dalam material analisis. Lingkungan Moore digunakan untuk menganalisis tentang geseran utama dan maksimum pada bidang apapun. Lingkungan Moore juga dapat digunakan untuk menyentuh komponen tegangan yang bekerja pada sistem koordinat yang diputar. Rumus dan persamaan. Persamaan dasar untuk lingkaran Moore berasal dari transformasi tegangan pada bidang terhadap sumbu utama dinyatakan sebagai tegangan norma. Tegangan geseran pusat jaringan lingkar Moore. Pusat lingkaran jari-jari. Ya, terima kasih. Ya, itulah tadi pembacaan materi kedua. Untuk pembacaan materi yang ketiga akan dibacakan oleh saudara Hairil Taqwa. Kepada saudara Hairil Taqwa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan bagian C, teori kegagalan, failure. Teori kegagalan merupakan konsep penting dalam mekanika material yang digunakan untuk memprediksi kapan suatu material akan mengalami kerusakan failure di bawah pengaruh tegangan dan regangan tertentu. Teori kegagalan material adalah bidang interdisipliner ilmu material dan mekanika padat yang mencoba memprediksi kondisi di mana material padat gagal akibat beban eksternal. Kegagalan material biasanya diklarifikasikan menjadi kegagalan gitas fraktur atau kegagalan ulet gilet, bergantung pada kondisi seperti suhu, kondisi tegangan, laju, pembebanan. Sebagian besar material dapat gagal dalam cara gitas atau ulet atau keduanya. Namun untuk sebagian besar situasi praktis, material dapat diklarifikasikan sebagai gitas atau ulet. Berikut adalah beberapa teori kegagalan utama yang sering digunakan. Yang pertama, teori tegangan maksimum stress tone. Prinsip material akan gagal jika tegangan utama maksimum mencapai tegangan lulu atau tegangan patah ultimate stres dari material tersebut. Yang kedua, teori tegangan geser maksimum atau stress criterion. Prinsip material akan gagal jika tegangan geser maksimum mencapai nilai kritis tegangan geser pada kondisi lulu. Yang ketiga, teori energi distoris atau von Mises criterion. Prinsip material akan gagal jika energi distoris yang dihasilkan di bawah beban mencapai energi distoris pada saat luluh. Mungkin saja saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu materi keempat akan dibacakan oleh saudari Sri Jayanti. Kepada saudari Sri Jayanti dipersilahkan. Jadi selanjut bagian D, persoalan statik tertentu. Persoalan statik tertentu adalah konsep dalam mekanika struktur di mana jumlah reaksi atau gaya internal yang tidak diketahui melebihi jumlah
persamaan kesetimbangan yang tersedia. Ini berarti analisis hanya menggunakan hukum kesetimbangan statis tidak cukup untuk menentukan semua gaya dan momen dalam sistem tersebut. Suatu struktur bersifat statis tertentu apabila jumlah komponen reaksi perletakannya melebihi persamaan keseimbangan statisnya. Sebaliknya, struktur bersifat statis tertentu apabila jumlah komponen reaksi perletakannya lebih kecil atau sama dengan persamaan keseimbangan statisnya. Sebagai contoh, misalnya struktur balok yang ditumpu oleh sendi dan roll di kedua ujungnya, maka terdapat 3 reaksi, yaitu 2 reaksi pada tumpuan sendi dan 1 reaksi pada tumpuan roll, sehingga struktur tersebut dapat dilaksanakan menjadi struktur statis tertentu karena jumlah reaksi sama dengan jumlah persamaan kesetimbangan. Karakteristik persoalan statis tertentu. Bagian 1. Jumlah reaksi lebih banyak dari persamaan kesetimbangan. Dalam mekanika struktur, terdapat 3 persamaan kesetimbangan pada bidang 2D. Jika jumlah reaksi atau gaya internal yang tidak diketahui lebih dari 3, sistem disebut statis tertentu. Yang kedua, perluasan dengan hubungan deformasi. Untuk menyelesaikan persoalan ini diperlukan pendekatan yang melibatkan hukum material, misalnya hukum Hooke, dan hubungan geometrik, misalnya kompatibilitas deformasi. Itulah materi yang keempat yang telah dibacakan oleh saudara Sri Jayanti. Selanjutnya materi kelima yang akan dibacakan oleh saudara Arfan. Kepada saudara Arfan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Sri Jayanti, tentang tegangan dan regangan akibat momen pundir. Konsep dasar momen pundir. Momen pundir terjadi ketika gaya diberikan pada suatu benda secara melingkar terhadap sumbu, menghasilkan tegangan geser yang bekerja pada penampang melintang. Contohnya yaitu poros yang berputar ketika gaya di kedua ujungnya. Tegangan geser akibat pundir. Tegangan geser maksimum terjadi pada permukaan luas penampang. Rumus tegangan geser yaitu tau sama dengan T dikali R per J, di mana yaitu tau yaitu tegangan geser atau PA, sedangkan T yaitu momen puntir atau NM, sedangkan R yaitu jari-jari penampang atau M. Dan kemudian J yaitu momen inersia polar tegangan akibat puntir. Regangan geser dihasilkan oleh deformasi sudut. Rumus regangan geser yaitu Y sama dengan R dikali theta per L, di mana Y yaitu regangan geser, sedangkan theta yaitu sudut puntir atau radian, sedangkan R yaitu panjang batang atau M, dan R yaitu jari-jari penampang atau M. Kemudian hukum kekakuan puntir. Hubungan antara tegangan dan regangan yaitu tau sama dengan G dikali Y, di mana G yaitu modulus geser material. Sudut puntir pada batang yaitu theta sama dengan T dikali L per G dikali J, di mana T yaitu momen puntir, sedangkan L panjang batang, dan G modulus geser, dan J yaitu momen inersia polar. Itulah tadi pembacaan materi yang kelima yang dibacakan oleh saudara Arfan. Untuk memberikan kesimpulan itu akan dibacakan oleh saudara Mufosan Asbar. Kepada saudara dipersilahkan.
Kesimpulannya adalah pemahaman tentang tegangan dan regangan distribusi momen lentur, teori kegagalan, persoalan statis tak tentu, dan analisis momen puntir merupakan fondasi utama dalam rekayasa teknik. Setiap konsep ini saling berkaitan dalam memastikan keamanan, efisien, dan keandalan struktur maupun sistem mekanik. Analisis ini membentuk dasar untuk merancang sistem teknik yang mampu bertahan terhadap berbagai jenis beban, baik statis maupun dinamis. Dengan menginteraksikan semua teori ini, para insinyur dapat memastikan bahwa struktur dan mesin tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga memberikan ketahanan jangka pada terhadap kegagalan. Itulah hasil presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan yang kami sampaikan itu datangnya dari kami sendiri, dan jika ada kebenaran yang kami sampaikan itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.